النقل وليس التجربة. Berita tentang kabilah seseorang sumbernya itu adalah daripada nagal, daripada informasi yang datang, bukan daripada penelitian DNA semacam itu. كيف نلعب بمصادر المعلومات؟ Bagaimana kita mempermainkan referensi informasi itu? قال لا هذا العلم الحديث. Nah, ini ilmu modern. وعلم الحديث يعني يجيب أخبار غير ما حصل في السابق، يغير الماضي يعني. Apakah ilmu modern mampu merubah apa yang telah lalu? اسمع Dengarkanlah. الناس تعرف من آبائها. Setiap manusia itu tahu siapa orang tuanya. كل واحد يعرف أبوه وقبيلته. Setiap orang tahu siapa bapaknya, siapa leluhurnya. إذا أنت ما كداري Kalau kamu nggak tahu, روح دور حد يقول لك. kamu cari orang lain yang ngasih tahu kamu. من أبوك ومن قبيلتك. Siapa bapakmu, siapa leluhurmu. واسمع. Dengarkan. شوف العلم هذا اللي أنت مستند عليه. Ilmu yang kamu bertumpu kepadanya, اللي صنعه لك. yang dibikin untukmu itu, واللي سوى لك التحليل هذا حق الدي ان اس yang membuat yang memberikan kepadamu hasil DNA itu. قال لك في نسبة خطأ بشرية ممكن تصل إلى 30 أو 40% إنه أنا ممكن أغلط، مش حقيقة. Kemungkinan salahnya itu besar. طيب إذا اللي أنت اقتنعت به إنه صاحب علم هو قال لك أنا ممكن أغلط، صدقه ليش؟ Nah, yang mengatakan potensi salahnya besar adalah mereka yang membuat teori DNA itu sendiri. Kenapa kamu mempercayai? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya yakin video pada kesempatan kali ini kita simak nanti bareng-bareng ini sangat menarik. Dimana ketika Habib Salim bin Umar bin Hafidh berceramah di Masjid Istiqlal pada tanggal 29 Juli yang lalu, beliau menyampaikan beberapa poin penting yang itu ada sangkut pautnya dengan masalah tes DNA bagi suatu nasab seseorang. Satu poin di antara yang disampaikan oleh beliau yaitu orang yang mempercayai ilmu tes DNA kemungkinan besar salahnya. Kemungkinan salahnya itu sangat besar. Dan sebetulnya mereka menyebarluaskan kedustaan atas ilmu kepada semua orang. Nah, poin satu ini disampaikan oleh Habib Salim, kelihatannya beliau tidak mempercayai keabsahan ilmu pengetahuan biologi tes DNA sebagai ilmu pengetahuan modern yang dapat mendukung menemukan kebenaran dalam suatu nasab seseorang. Dalam kesempatan ini kita simak teman-teman penjelasan dari Habib Salim bin Umar bin Hafidh yang diterjemahkan oleh Habib Ahmad bin Nofil bin Jindan. Berikut ini dia videonya. أنتم تتابعون أخبار الدول الديمقراطية في العالم كيف تكون؟ Kita mengikuti berita-berita tentang negara-negara yang memiliki sistem demokrasi. عاد ديمقراطية؟ Apakah masih ada demokrasi? ولا قدها سلاح عن جهيل؟ Atau semuanya hanyalah tekanan dan paksaan? وين الحرية؟ Mana kebebasan yang dialu-alukan mereka? وين الأمان؟ Kemana keamanan? وين العدل؟ Kemana keadilan? نظام فاشل Aturan yang gagal لأنه قام على علم غير صحيح، karena berdiri di atas ilmu yang sesat, لأنه قام على جهل. berdiri di atas kebodohan. أنا إنسان أصلي من هذه القبيلة. Saya manusia dari kabilah ini. كيف عرفت؟ Dari mana kamu tahu? قال رحت عند العلم وعملت تحليل عنده، قال لي أنت من القبيلة الفلانية. Saya melakukan penelitian tes DNA dan DNA menyatakan saya dari kabilah ini. من متى العلم يقول لك أنت أبوك من؟ Dari sejak kapan ilmu memberikan natijah semacam itu? هذا خبر. Ini adalah berita. مصدر المعرفة فيه النقل وليس التجربة. Berita tentang kabilah seseorang sumbernya itu adalah daripada nagal, daripada informasi yang datang, bukan daripada penelitian DNA semacam itu. كيف نلعب بمصادر المعلومات؟ Bagaimana kita mempermainkan referensi informasi itu? قال لا هذا العلم الحديث. Nah, ini ilmu modern. وعلم الحديث يعني يجيب أخبار غير ما حصل في السابق، يغير الماضي يعني. Apakah ilmu modern mampu merubah apa yang telah lalu? اسمع Dengarkanlah. الناس تعرف من آبائها. Setiap manusia itu tahu siapa orang tuanya. كل واحد يعرف أبوه وقبيلته.
Setiap orang tahu siapa bapaknya, siapa leluhurnya. إذا أنت ما داري Kalau kamu nggak tahu, روح دور حد يقول لك kamu cari orang lain yang ngasih tahu kamu. من أبوك ومن قبيلتك. Siapa bapakmu, siapa leluhurmu. واسمع، Dengarkan. شوف العلم هذا اللي أنت مستند عليه، Ilmu yang kamu bertumpu اللي kepadanya, صنعه لك yang dibikin untukmu itu, واللي سوى لك التحليل هذا حق الدي ان اس، yang membuat yang memberikan kepadamu hasil DNA itu. قال لك في نسبة خطأ بشرية ممكن تصل إلى 30 أو 40% إنه أنا ممكن أغلط، مش حقيقة. Kemungkinan salahnya itu besar. طيب إذا اللي أنت اقتنعت به إنه صاحب علم هو قال لك أنا ممكن أغلط، صدقه ليش؟ Nah, yang mengatakan potensi salahnya besar adalah mereka yang membuat teori DNA itu sendiri. Kenapa kamu mempercayainya? يكذبون على الناس باسم العلم وهم من العلم براء. Mereka berdusta atas nama ilmu kepada orang-orang. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. Mereka hanya mengetahui zahir fisik daripada kehidupan dunia. شفت الجوال هذا؟ Kamu lihat ini handphone? يعلمون فقط إنه جوال. Mereka hanya tahu ini adalah handphone. ولا يعلمون ما في داخله. Tapi nggak ada yang tahu apa isinya ini. فهل يسمى الذي يعلم هذا فقط عالم؟ Apakah yang tahu ini handphone dia orang yang paling tahu tentang isinya? هم هكذا. Mereka menganggap diri mereka seperti itu. يعلمون ظاهر الدنيا. Mereka cuma tahu zahirnya saja. لا يعلمون الحقيقة داخلها. Tapi mereka tidak pernah tahu tentang isi hakikat yang ada di dalam. فالذي يعرف الصورة ولا يعرف الحقيقة أقرب إلى الجهل منه إلى العلم. Orang yang hanya mengetahui fisik tapi tidak mengetahui hakikatnya, dia adalah orang yang lebih dekat kepada kebodohan daripada pengetahuan. لأنه علم قائم على المغالطات. Karena ilmu tersebut adalah ilmu yang berdiri di atas penyimpangan dan nyeleneh. يجب أن لا يخدعنا أحد. Jangan sampai kita tertipu dengan hal itu. المعلومات لها مصادر تؤخذ منها. Ilmu pengetahuan ada referensi yang bisa kita ambil darinya. التاريخ والأخبار مصدره النقل الصحيح الثابت. Tentang sejarah, tentang berita-berita yang terdahulu, sumber referensinya adalah apa yang dinagilkan atau dinugil daripada informasi berita-berita yang terdahulu. لا يمكن نثبت التاريخ بالتجربة. Nggak bisa kita mengetahui sejarah dengan percobaan. والمعلومات للاختراع والعلاج والطب والابتكار والهندسة مصدرها التجربة وليس النقل الثابت. Sedangkan ilmu pengetahuan yang bersifat yang semacam pengobatan medis dan lain sebagainya itu didapat dari percobaan, bukan dari berita terdahulu. ولا يمكن بالأخبار نناقض التجربة التي تتحقق أمام العين. Tidak bisa diambil itu semua daripada berita sejarah yang terdahulu. والعلوم المتصورة في العقل والمستحضرة في القلب والأفهام والمدارك مصدرها العقل السليم السوي. Dan ilmu yang diambil dari pemikiran harus diambil dari akal yang sehat. فما يمكن أن نأخذ المعلومات العقلية من مصدر التجربة ولا من مصدر النقل. Gak mungkin kita mengambil ilmu yang seharusnya sumbernya adalah akal yang sehat, kita ambil dari sejarah atau dari percobaan. Tidak. الذي يدور في العالم اليوم مضحك. Apa yang terjadi di muka bumi saat ini adalah hal yang patut ditertawai. ولكننا لا نستغرب. Tapi jangan heran. تعرف لماذا؟ Kenapa? لأن الذي خلقهم Karena yang menciptakan mereka قال عنهم telah menyatakan tentang mereka, أنهم لا يعقلون، mereka tidak berakal, أنهم لا يفقهون، mereka tidak memahami, أنهم لا يعلمون. mereka tidak mengetahui. فإذا الذي خلقهم قال عنهم كذا نصدقهم أنهم علماء ليش؟ Tuhan yang menciptakan mereka menyatakan demikian, terus ngapain kita percaya sama orang-orang semacam itu? وهو أعلم بمن خلق. Dia lebih mengetahui tentang siapa yang dia ciptakan. وهو الذي أخبرنا أن العلم فقط ما اتصل به وبوحيه وبكتابه وبأنبيائه ورسله. Dan dialah Allah Ta'ala yang menyatakan bahwasanya ilmu yang sesungguhnya hanyalah ilmu yang bersambung dengan dirinya dan dengan utusan-utusan yang dia utus atau dengan para ulama. Nah, teman-teman, setelah kita menyimak pendapat Habib Salim bin Umar bin Hafidh, barusan apa kira-kira tanggapan kalian? Karena beliau kita simak kurang mempercayai ilmu pengetahuan modern, biologi, genetika, tes DNA, kalau kita mau spesifikasi, untuk menentukan dan menetapkan nasab seseorang. Entahlah kemudian apa yang menjadi landasan normatif yang digunakan oleh
Habib Salim bin Umar bin Hafid ini. Nah, itu saja teman-teman. Kalau ada yang ingin dikomentari, silakan teman-teman tulis pendapat-pendapat kalian semua di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.